Ya. Maka naudzubillah. Nanti ketika akhirnya punten, ya kita mikir akal lagi nih. Pak punten, Bapak udah nggak seganteng dulu. Perut Bapak mulai kayak bulan purnama, hamil, ya. Makan udah banyak pantangan, makan emping asam urat, ya. Terus tahu-tahu ada wanita semuda itu naksir sama Bapak, itu gimana akal sehatnya, Pak? Kamu tuh nggak seganteng itu, serius, ya. Pasti ada yang dimau. Mungkin yang ganteng foto Soekarno dan Hatta yang di dompet kamu, udah itu aja, ya. Duit maksudnya, ya. Yang penting kan ngerti kan, wow. Ya. Terus kejadian kayak begitu ya, punten. Nanti istrinya sakit hati dan punten suatu saat dengan berbuat kayak gitu mudah bagi Allah untuk bikin mohon maaf akhirnya bangkrut kah, ketipu kah, ditinggalin kah ketika ada yang lebih kaya lagi kah. Terus ketika akhirnya udah jatuh mau nyari siapa? Istrinya. Sakit hati. Nggak semua berhati malaikat. Dan wajar betul kalau udah dikhianatin kayak gitu terus nggak mau terima lagi, wajar banget. Nyari ke anaknya, sakit hati, emak saya digituin kok apa-apaan. Giliran susah aja nyari. Ya. Makanya yang ngomongin, laki itu perlu akal, laki itu amat sangat berakal, wanita tuh perasa. Ya udah adu akal deh di sini deh yuk. Apa yang kamu dapat dari zina yang sebentar itu sih? Ya. Punten ya. Iya, booking kamarnya mah semalaman. Tapi tanya jujur, kejadiannya berapa menit sih? Lamaan iklannya. Jajanin dulu, nggak dibeliin tas nggak jadi. Nggak dibeliin iPhone terbaru nggak jadi. Kejadiannya paling berapa belas menit, letoy udah tua ya, ampun. Ya. Enggak, serius sebentar. Terus atas nikmat yang kamu kejar cuman beberapa menit itu, lalu mudah bagi Allah untuk bikin usahamu bangkrut, rumah tanggamu pecah, akhirnya cerai, gara-gara cerai ketemu anaknya jadi nggak bisa sering, ketemu anak jadi cuma seminggu sekali, ketemu anak seminggu sekali juga anaknya selalu judes gara-gara sakit hati sama orang tuanya. Ingat kelakuan bapaknya dia jadi LGBT, tuh ngerembetnya tuh berapa belas tahun setelahnya tuh. Demi nikmat 15 menit itu nggak mau bela-belain, akalmu di mana demi Allah? Ya. Laki-laki berakal apa? Ya. Tapi aku tergoda kok, kami hanya berdua di dalam ruangan. Kadang disetting berduanya juga. Nggak ada tiba-tiba diculik, tahu-tahu ditaruh dalam ruangan berdua. Aduh, apa yang terjadi? Tinggal kita. Nggak, mana film kayak gitu juga nggak ada. Ya. Lagian yakin berdua. Ini hitung faktanya ya. Cewek, cowok, 2. Oke ya. Allah ngeliatin 3 berarti. Masing-masing ada malaikat pencatat amal. Rokib, atib, kiri kanan 2-2. 7 tuh berarti di ruangan tuh. Belum lagi ternyata kan manusia didampingin bangsa jin 1 korin ya. 9 berarti rame ya. Dan ternyata itu ruangan kamar hotelnya ada jin nungguin 8, 17 itu di dalam ruangan itu. Serius ya. Maka kebayang perasaan jin sama malaikat tengok-tengokan pas kalian ngegombal gitu. Sayang, akhirnya tinggal kita berdua. Tapi kamu seperti angka 134. Maksudnya tidak ada duanya. Kayaknya malaikat tuh, gue matiin sekarang nih. Kata jin, sabar bos, kalem, ntar dulu, ya belum waktunya nih. Ya, geluh ngeliatnya juga, dia bandot. Udah, ya Allah, itu kalau pakai kacamata Allah yang bisa ngelihat semua termasuk jin dan malaikat itu, apa sih ini bapak-bapak ya? Udahlah, ya Allah. Maaf ya. Iya, di luar sana akan ada wanita yang lebih muda, lebih cantik. Kita tapi mau sampai kapan sih coba? Kita mau menggila nih. Gimana? Misalkan tiap bulan ganti istri. Ya. Akan ada harinya nanti wanita muda itu nggak mau lagi Pak sama kita Pak. Nggak mau lagi Pak. Karena kitanya yang udah kisut. Ya. Punten lah, jangankan gonta-ganti perempuan nanti tiap bulan. Akan ada harinya kalian makan emping tuh samurat. Makan rendang kolesterol. Makan beling apalagi ya. Siapa tahu profesinya udah lumping ya. Jadi mau diikutin terus nggak bisa, mau sampai kapan ya, capek. Punten ya, untuk kalau masih tinggal di Thailand dulu dengan profesi yang dulu, mohon maaf karena dulu tempat hiburan di sana kalau nggak kasino ya tempat dugem. Namanya orang lagi mabok, ini orang lagi mabok nih. Kalau kita ngobrol, setahun depan kita mau bikin apa lagi nih? Karena lagi ngerayain habis menang banyak, namanya
Bandar itu paling untung ketika habis World Cup biasanya, karena orang pada banyak kalah judi bola. Tahun depan kita mau buat apa? Oh, kita buka 5 web judi lagi. 5 tahun lagi kita mau bikin apa? Kita bangun 1 gedung kasino lagi. Kalau udah bicaranya 30-40 tahun ke depan, sama semua jawabannya. Udah tinggal nikmatin lah, tinggal tidur di rumah hangat, dikelilingi anak cucu yang pada cantik-cantik, pinter-pinter, ikut olimpiade fisika. Wah, duit bukan masalah. Indah gitu, happy ending. Cuman kan kalau kita ledekin, bro, lu nikah aja belum? Nikahin aja tuh perempuan yang lagi nari nggak pakai baju di kiri kanan lu, kan namanya di tempat hiburan malam. Itu orang mabuk masih bisa jawab kayak gini. Udah gila bukan lu? Masa gua jadiin perempuan kayak gitu jadi ibu dari anak-anak gua? Pikir dong, bro. Ih, orang mabuk ngomong kayak gitu. Iya, syahwat dia suka sama perempuan kayak gitu, tapi punten. Kalau udah bicara tentang siapa yang akan jadi ibu dari anak-anaknya, oh itu dia pilih-pilih, itu nggak bisa. Kadang-kadang wanita pun, wah kok kan wanita kan wajar kok ingin terlihat cantik. Iya, wajar. Tapi ya punten ya, ini mah yang kami lihat gambarannya dulu di Thailand. Misalkan ada yang menikmati itu dengan akhirnya mohon maaf ya, jadi ani-ani, jadi simpenan gitu. Waktu itu di zaman iPhone 7 baru pertama kali keluar, handphone paling mahal di saat itu, dia punya 3 dari 3 om yang berbeda. Cantik-cantik luar biasa. Orang biasa bagian yang putihnya mukanya doang, itu dengkulnya aja lebih putih daripada muka kita. Dan saking putihnya kalau minum kopi kelihatan. Enggak ya, itu hiperbola ya, enggak ya. Ya. Tapi punten begitu akhirnya mohon maaf, dia mungkin habis selesai kerja. Itu laki-laki hidung belang, padahal hidungnya nggak belang sih, cuman kenapa disebutnya hidung belang. Ngasih duitnya, mohon maaf, duitnya nih dilemparin ke muka perempuannya. Terus kalau diterjemahin ya, nih buat lu pelacur. Nangis sambil mengutin duit yang baru aja dilemparin di mukanya. Kalau diterjemahin lagi ke bahasa Indonesia, gini-gini amat hidup teh ya Allah. Ciwit ngai mak-mak nah. Ciwit itu kehidupan. Lucu ya, bahasa Thailand kehidupan tuh ciwit. Iya. Jadi kalau asuransi jiwa tuh prakan ciwit ya. Nah itu capek, mak-mak tuh banget-banget. Aduh, hidupku capek banget. Ya. Ditanya cantik, nggak akan ada satu laki-laki pun yang dikasih lihat mukanya dibilang itu jelek, nggak ada. Cantik nih Allah. Tapi pertanyaannya, coba. Gak pengen kan kita diperlakuin serendah itu sama orang? Justru dengan kalian menjaga diri ikut aturan Allah, justru akhirnya kalian semakin dimuliakan, dihormati. Ya, makin mohon maaf buka-bukaan kerja di tempat seperti itu, ya makin mohon maaf, makin ngerasa bisa dibeli gitu oleh orang. Tapi pun benar-benar menjaga diri, kerjaannya pun selalu ibadah, hafal 30 juz. Mau dibayar pakai apa ini untuk dapetin dia? Duit nggak laku di dia. Harus dengan ketakwaan, ya. Jadi ya begitulah serba-serbi pernikahan. Tapi yang pasti dia itu ladang pahala yang besar, yang banyak sekali. Selamat bagi yang sudah menikah, selamat mendulang pahala sebesar-besarnya. Jangan pernah putus asa, jangan berhenti bersabar. Bismillah, semoga Allah persatukan rumah tangga kalian sampai surganya Allah. Dan yang belum, semoga diberikan pasangan yang terbaik. Ya, udah gitu, habis waktunya ya. Saya udah dikasih kode untuk masuk ke sesi selanjutnya. Tanya jawab ya. Ibu mau tanya jawab atau foto-foto? Gak boleh dua-duanya soalnya. Ya. Saya kembalikan lagi dulu ke Ustaz Aji ya, silakan. Ini mungkin dari generasi muda tuh yang takut menikah, ya. Atau mungkin memandang pernikahan yang untuk status sosial. Apalagi lagi tren tuh lavender marriage gitu ya. Lavender marriage. Apa tuh? Saya baru tahu. Itu hanya untuk sekedar saja, padahal sebenarnya gitu. keinginan dia itu tidak untuk menikah. Gitu. Gitu, oke. Lalu pandangan Islam tuh bagaimana terkait hal tersebut dan nasihat terbaik untuk kaum muda itu agar memandang kerja itu sebagai ibadah bukan hanya sekedar status sosial seperti itu. Baik, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kembalikan dulu ke hukum menikahnya,
Sejauh kokoh ngaji ada dua pendapat yang menyebutkan, satu mubah, dua sunnah. Ya, alaikum bis sunnati, untuk kalian ikutilah sunnahku, dan Nabi juga menikah gitu kan. Tapi namanya hukum memang bisa berubah. Bagi sebagian orang bisa menjadi wajib, bagi sebagian orang bisa haram bagi dia untuk menikah. Ya, maka sebetulnya kalaupun ada yang memilih misalkan nggak mau nikah, ya, tapi tadi standar kebaikan itu satu, bikin dia tambah dekat sama Allah enggak? Karena contoh Imam Nawawi rahimahullah, ya, ini ulama besar luar biasa, wafatnya 8 abad yang lalu, tapi sampai hari ini kitabnya masih dipelajari, pahala jariahnya terus mengalir. Saking produktifnya beliau menulis ilmu, semua karya beliau kalau dibagi dengan jumlah tahun beliau tuh hidup sekitar 45 sampai 48 tahun. Ya, maka itu menghasilkan kurang lebih per hari menghasilkan 4 lembar tulisan baru. Seproduktif itu. Sedangkan kan nggak mungkin baru lahir langsung nulis. Ada proses menuntut ilmunya dulu. Tapi memang segitu produktifnya. Beliau itu dari matahari terbit sampai tenggelam minimal ikut 12 kajian ilmu. Dari matahari tenggelam sampai terbit menuliskan ilmu. Pernah 2 tahun dalam hidup beliau punggungnya nggak ketemu kasur. Berarti tidurnya gimana? Di meja nulis, nggak kuat, kecapean, ketiduran. Kebangun 1 jam kemudian, 15 menit kemudian nulis lagi. Ninggalin meja cuman ketika sholat, belajar, mengajar, atau ke toilet, udah. Ya. Segitunya. Maka bagi beliau yang juga mampu, insya Allah mampu menahan syahwat, maka bisa jadi tidak wajib bagi beliau hukumnya menikah. Ya. Nah makanya balik lagi nih, kita ngerasa, ya Allah aku pengen ke surganya Allah, aku perlu pahala, tapi aku juga mohon maaf punya penghalang pahala, dosa-dosa. Seperti contoh aku punya syahwat, ya. Dan manusia punya pasti syahwat. Dan ketika akhirnya nggak punya solusi untuk itu, ya, maka akhirnya Islam agama tuh ngasih jalan keluar, yaitu pernikahan, ya. Kok di luar tapi ada yang lebih cantik? Tergantung kita jaga pandangannya atau enggak. Kalau kita terbiasa melihat yang haram, pasti yang halal akan dirasa tidak cantik nanti. Dan mohon maaf, Nabi kalau juga ngajarin, kalau kamu di luar ngelihat ada yang menurut kamu cantik, lalu membuat kamu mohon maaf syahwatmu naik, maka pulang, cari istrimu, ya. Karena apa yang ada pada di perempuan di luar itu istrimu juga punya, gitu-gitu juga kok, ya. Sama-sama wanita juga, ya. Maka dan itu aman bagimu, berpahala besar bagimu. Sebagaimana di zina itu dosa besar, maka akhirnya ketika disalurkan ke tempat yang halal, maka itu juga pahala besar bagimu. Bahkan kalian tahu ada sahabat Nabi yang kalau buka puasanya itu dia hubungan sama istrinya, ya. Dan itu berpahala. Maka silakan dikembalikan lagi kondisinya gimana. Kalau misalkan dia memilih tidak menikah karena yakin bisa jadi amal soleh seperti Imam Nawawi, monggo. Tapi kalau misalkan kemampuan ada, ilmunya ada, kemampuan dalam artian ya finansialnya cukup, ilmunya cukup, ya. Tapi dia nggak sanggup nahan syahwat, daripada bikin dosa jomblo terus, ya, orang yang jomblo tapi nggak sanggup nahan syahwat, maka akhirnya ya sudah, dia pilih untuk selamat nikah. Makanya kadang kalau misalkan punten ya, orang-orang soleh zaman dahulu, kenapa akhirnya mereka karirnya lebih cepat gitu? Kayak contoh Salahuddin Muhammad Al-Fatih umur 22 jadi sultan, umur 15 jadi wali kota, ya. Khalifah Harun Ar-Rasyid jadi khalifah umur 20, nikahnya umur 15. Anaknya Imam Syafi'i, pertama kali anak laki-laki yang mimpi basah langsung dibangunin, suruh mandi wajib, diajak ke pengajian, disuruh pilih mana yang kamu suka nak, bapak nikahin hari ini juga. Saking tahunya bahayanya dosa syahwat itu sebesar apa, ya. Sehingga akhirnya kalau terbiasa, udah yang penting mapan dulu, sukses dulu, menurut kita. Tapi akhirnya dia nggak peduli itu mau ada dosa syahwat kayak gimana, pasti terhalang tuh karirnya. Sehingga akhirnya pun di zaman itu Ibnu Abbas umur 15 sudah jadi menteri, penasehat di pemerintahannya Umar bin Khattab. Ya, kenapa bisa jadi sehebat itu? Mereka nggak punya pintu dosanya udah ditutup semua gitu. Syahwatnya muncul dan ponten ya, mohon maaf, orang Arab tahu sendiri, nafsuan gitu istilahnya. Ya, di puncak aja banyak malah jadi pada kayak begitu. Ya, maka ditutup tapi sehingga akhirnya kenapa karirnya pada lebih hebat, melejit, umur muda-muda kayak gitu udah pada jadi orang hebat. Satu ditolong Allah, kenapa Allahnya mau nolong? Enggak. Karena jadi sibuk dengan amal soleh, pintu dosanya ditutup semua. Kita sekarang dengan sholat kita yang segitu-gitunya, belum ditunda-tunda, ya. Zuhurnya 2:30, asarnya 5:30 gara-gara nanggung 2 episode lagi, ya.
terus pengen karir melejit, sukses, tapi pintu dosanya ada yang nggak ketutup nih, ya. Malam-malam, tengah malam, hujan, sendirian, syahwat bangkit, pasangan nggak ada, internet kenceng, ngerusak, repot itu, ya. Akhirnya bikin dosa, ya udah, amal yang nggak seberapa, dosanya ada. Ya gimana Allah pengen tolong karirnya, ya. Jadi lihatlah kita itu bukan di tempat tinggal ya, kita di tempat meninggal. Dan kita perlu banget bekal untuk pulang ke sana. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Maka yuk bismillah menikah, ya. Maka itu menyelamatkan bagi dirinya, ya. Jadi gitu, silakan direnungkan masing-masing bagaimana yang terbaiknya, tapi yang paling penting jadi kebaikan itu 1, apa yang bikin kita tambah dekat sama Allah, ya. Baru nanti ambil pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari acara Wajib Indonesia ini, pertanyaan saya adalah bagaimana hukumnya untuk pasangan yang sudah bercerai tapi masih bertemu, bahkan tidur bersama demi anak karena anaknya masih kecil. Jadi ingin sama-sama hidup dengan ayah ibu, tapi secara Islam sudah menjadi talak. Namun negara belum gitu. Ini hanya pengalaman temen, jadi ingin tahu bagaimana hukumnya. Terima kasih. Baik, ya. Kita akan jawab pas temannya datang ya. Ya, selanjutnya. Ya. Entar dulu. Koko tanya dulu ya, mohon maaf. Talaknya sudah talak 3. Kalau talak 1 masih bisa rujuk. Oh gitu, ya. Baik, kalau kita bicaranya syariat, ya memang ya nggak boleh ya. Namanya anak kan, ya demi anak nih misalkan nih. Ya anak mana kuat sih, misalkan insya Allah dia paling bentar lagi dia juga udah tidur. Pas udah tidur ya jangan diterusin ikut tidur bareng di situ gitu kan, tinggal pindah gitu sebetulnya. Ya. Kalau nyangkut gitu. Susah tuh. Ya syariat nggak bisa dinego. Walaupun syariat itu kita tahu ada beberapa hal yang bisa syariat itu menyesuaikan ya. Tapi kalau dalam urusan tadi ya istilahnya ketika anak tidur akhirnya ya sudah keluar dari situ ya, tidak ikut berada di rumah yang sama ya, maka kan bisa dilakukan sebetulnya. Karena ya dosa itu dosa. Kan kata Nabi juga al halalu bayyin al haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Di tengah-tengahnya mungkin ada yang syubhat. Syubhat itu tidak bisa dibilang halal, tapi juga tidak bisa dibilang haram. Tapi kalau kita tidak peduli dengan itu dan terbiasa mengambil yang syubhat, maka akan suatu saat pasti akan tergelincir kepada yang haram. Ya, setan akan membuin. Ya. Setan itu ketika sudah halal dibikin jadi seolah tidak cantik lagi, tapi ketika sudah menjadi haram lagi, bukan mahram lagi, oh itu akan dihias lagi tuh. Wah, dia ternyata ya. Jadi ya syariat itu kan, bahkannya ada salah seorang sahabat, contoh Abu Hurairah, beliau menganggap aturan takwa itu sebagaimana kalau kita jalan banyak duri-duri di jalan dan kita akhirnya jadi bisa ngelihat, oh ini kesini dulu, jangan sampai keinjek durinya. Itulah takwa, itulah syariat. Akhirnya bikin kita selamat sampai ke tujuan, yaitu nyampe ke surganya Allah, karena punya ketakwaan, karena punya syariat. Maka dijaga. Dan aslinya nanti kan itu berapa lama itu anak akhirnya bisa, ya. Akhirnya kan nanti suatu saat bisa dijelasin pelan-pelan, ya. Udah digendongnya sama mama ya, gitu. Sampai nanti bobo, gitu. Karena ya pelan-pelan itu anak akan mengerti sih. Atau kalau misalkan benar-benar demi anak, ya punten ya bahasa ininya mah, ya kenapa nggak dari dulu bertahan demi anaknya sampai udah lewat 1 tahun kayak begitu, ya. Punten ya, meskipun ya mungkin namanya perasaan kata orang bisa hilang atau timbul, walaupun sebetulnya kalau misalkan kita tetap pupuk dengan ketaatan selalu bisa timbul ya. Cuman kan di luar sana juga ada yang istilahnya mereka dua-duanya belum ngaji tapi tetap aja bisa nggak cerai, itu cuman gara-gara demi anak. Tapi itu betulan gitu, demi menyelamatkan anak. Karena biar gimana titik kesamaan mereka tuh satu, mereka sama-sama sayang dengan anaknya kan.
ya. Maka itu aja mereka, mohon maaf ya, itu aja mereka yang istilahnya tidak Islam bisa gitu bertahan demi anak. Nah, sekarang kita na'udzubillah ya, jadi kadang yang jelek tuh Islamnya, tahu, setiap kali ada orang muslim yang na'udzubillah berbuat sesuatu yang gak sesuai syariat, nanti yang dihina Islamnya bukan manusianya ya. Gitulah hukumnya, secara hukumnya tidak boleh tetap ya, tapi ya sudah, silakan ditegakkan syariat. Wallahu a'lam bishawab.